Mes Hilgers dikritik pengamat Liga Belanda, warganet Indonesia gerutuk akun Instagram pribadinya. Geger, 2 kali tolak panggilan timnas Indonesia, Patrick Kluivert blacklist Elkan Bagot, PSSI malah ngomong begini. Menerka siapa yang bakal masuk dan tercoret dari daftar susunan pemain timnas Indonesia saat menjamu Cina? Belum tanding lawan timnas Indonesia, Cina pasrah tetap jadi juru kunci di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Mes Hilgers dikritik pengamat sepak bola Liga Belanda, Kenneth Perez. Kenneth Perez tercatat sebagai salah satu pengamat sepak bola Belanda di ESPN NL. Ia juga merupakan mantan pemain sepak bola asal Denmark yang pernah bermain di Ajax PSV hingga Twente. Ia kemudian turut memberi komentar terhadap pertandingan pekan terakhir di Eredivisie 2024-2025 antara Ajax Amsterdam versus Twente FC di Amsterdam Arena. Salah satu pemain yang disorot Perez adalah Mes Hilgers yang tampil 45 menit pada babak pertama. Menurutnya, Mes tidak tampil sesuai kualitasnya dan menganggap penampilannya kurang maksimal sejak menjadi pemain timnas Indonesia. Gol itu gol pertama Ajax berasal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Hilgers yang bodoh, ujar Kenneth Perez yang dimuat 20 Insight. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepadanya sejak ia menjadi pemain internasional untuk Indonesia. Ia merasa dirinya adalah bintang dunia, seperti ingin menunjukkan, lihat betapa kuatnya saya, imbu Perez. Dia kehilangan setiap bola dari Brian Brobby, lanjutnya. Ia kemudian mengatakan jika Mes Hilgers bermain hanya dengan otot, dan menurutnya itu tidak masalah jika digunakan pada momen yang tepat. Komentar Kenneth Perez pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat warganet Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya sudah mengunjungi akun Instagram pundit 50 tahun ini. Mengkritik pemain itu bagus, tapi tolong jangan membawa kewarganegaraan Indonesia. Itu adalah hak asasi manusia. Tampil baik dan tidak baik itu hal biasa. Namun Anda membawa Indonesia dan itu melukai kami, ujar salah seorang warganet pada unggahan video pendek tentang suasana di Stadion Ajax. Anda hanya ingin mengajak ribut dengan orang Indonesia, tunggu saja nanti. Akan banyak yang berkunjung ke akunmu hanya untuk memberi kata-kata bijak, timpal warganet lain. Tolong klarifikasi segera, tulis warganet lain lagi. Bro, menang atau kalah itu hal biasa, dan tampil baik atau tidak itu juga hal biasa di sepak bola. Itu tidak ada kaitannya dengan tim nasional, jadi jangan kaitkan dengan tim nasional jika seorang pemain tidak tampil baik atau membuat kesalahan di klubnya. Seru warganet yang berbeda. Hingga Senin 15 Mei malam, sudah ada ribuan komentar pada satu unggahan tersebut, melebihi jumlah komentar pada unggahan lain. Sebelumnya, pengamat Liga Belanda, Kees Kwakman juga terkena gerutuk warganet Indonesia. Bahkan, akunnya juga sempat tidak aktif karena perkataannya yang mengundang amarah beberapa warganet Indonesia. Kees Kwakman juga pernah mengatakan melalui Football Premier, jika Piala Dunia 2026 akan tidak menarik untuk ditonton baginya jika banyak tim yang belum kompetitif seperti Timnas Indonesia, Sudan, dan juga Selandia Baru yang tampil di Piala Dunia. Ucapan ini kemudian memantik kesalahan warganet dan membuatnya harus melakukan klarifikasi terhadap ucapannya. Situasinya cukup intens, mereka menerjemahkan kata-kata saya dari minggu lalu dan sayangnya berita itu muncul sedikit berbeda di sana. Mereka adalah orang-orang yang bangga tentu saja dan merasa agak tersinggung, tetapi tentu saja bukan itu maksud saya, ucap Kwakman dikutip dari Football Premier lagi. Berita selanjutnya, Elkan Bagot tengah menjadi sorotan usai tidak masuk daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Padahal, Elkan Bagot saat ini sedang tidak mengalami cedera dan kegiatan bersama Blackpool di Liga Inggris sudah selesai. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Elkan Bagot pada saat ini sedang fokus di klub. Oleh karena itu, bek berusia 22 tahun tersebut tidak masuk daftar pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi. Elkan Bagot ini sudah kami tanyakan sejak lama bahwa ia fokus untuk di klub, kata Arya Sinulinga dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin 19 Mei. Dia pun meminta kepada supporter untuk menghormati keputusan Elkan Bagot yang lebih memilih fokus terlebih dahulu di klubnya. PSSI
Lanjut, Arya Sinulinga tidak mempermasalahkan keputusan itu dan siap mendukung Elkan Bagot. Jadi kita serahkan semua kepada Elkan Bagot juga sebagai pemain. Kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus permainan di klub. Walaupun mungkin lagi libur, tetapi tetap saja dia fokus di sana. Kita berikan keleluasaan bagi pemain untuk fokus di sana, ucap Arya Sinulinga. Patrick Kluivert blacklist Elkan Bagot. Ya, bukan kali ini saja Elkan Bagot menolak panggilan Patrick Kluivert untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pada Maret lalu, Patrick Kluivert sebenarnya memasukkan nama Elkan Bagot untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Elkan Bagot memang sedang dipinjamkan ke tim divisi 3 Liga Inggris Blackpool selama 1 musim. Namun dia terganggu oleh cedera sehingga hanya bermain selama 20 pertandingan untuk Blackpool pada musim ini. Dengan kondisi demikian, cukup masuk akal bagi Elkan Bagot untuk menolak panggilan dari timnas Indonesia. Apalagi masa depannya sampai saat ini masih belum jelas karena kontraknya bersama Ipswich Town yang berakhir pada 30 Juni 2025 belum diperpanjang. Dengan sisa waktu yang ada, Elkan Bagot harus segera mencari tim baru untuk mengarungi musim depan. Oleh karena itu, sulit sepertinya bagi Patrick Kluivert untuk blacklist pemain sekaliber Elkan Bagot. Terlebih lagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa pihaknya terbuka jika Elkan Bagot ingin kembali bermain untuk timnas Indonesia. Kita menginginkan Elkan kembali, tetapi prioritas Elkan masih kepada klubnya, jadi kita tidak bisa menghakimi, kata Erick Thohir di Jakarta. Selain itu, dia meminta kepada netizen untuk tidak menghakimi Elkan Bagot di media sosial. Saya mohon, para netizen, jangan, siapa tahu suatu hari kembali. Itu kan pilihan beliau, ucapnya. Beralih pada berita selanjutnya, timnas Indonesia pun sudah memanggil cukup banyak pemain untuk laga itu. Ada 32 pemain yang akan menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan untuk menghadapi timnas Cina. Namun tentu saja tidak semua pemain itu bisa masuk daftar susunan pemain saat menghadapi timnas Cina, sebab menurut aturan hanya 23 pemain yang bisa masuk daftar itu. Dengan demikian, tentu akan ada 9 pemain yang harus tersingkir. Mereka biasanya akan menyaksikan pertandingan dari tribun penonton di SUGBK. Lalu siapa yang akan masuk dan siapa yang akan tersingkir? Ya, Kamus Bola memperkirakan 9 pemain yang tidak akan masuk daftar susunan pemain saat timnas Indonesia menjamu timnas Cina di SUGBK nanti. Di mana 2 nama yang pasti tidak akan masuk ke daftar susunan pemain timnas Indonesia melawan timnas Cina adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Ya, 2 pemain itu harus menjalani akumulasi kartu kuning. Reza Arya, Yancha Sayuri, Kevin Dix, Nathan Choeon, Septian Bagaskara, Shayni Patinama, dan Rafael Strike sangat mungkin untuk tercoret. Kevin Dix diketahui menjalani proses penyembuhan dari cedera. Pemain berusia 28 tahun itu bahkan harus mengakhiri musim 2024-2025 lebih cepat dari seharusnya karena cedera tersebut. Sementara itu, Rafael Strike dan Nathan Choeon minim sekali menit bermain di level klub. Agak riskan rasanya untuk tetap memaksakan untuk memainkan 2 pemain tersebut. Sementara itu, Yancha Sayuri tampak sangat sulit untuk menembus posisi bek kiri di timnas Indonesia. Posisi itu saat ini penuh sesak dengan pemain berkualitas seperti Dane James, Kelvin Verdong, atau Pratama Arhan. Berita selanjutnya, jelang melakoni laga pamungkas menghadapi timnas Indonesia, publik Cina seakan pasrah dengan nasib tim nasionalnya. Media setempat 163.com memperkirakan bahwa skuad besutan Branko Ivankovic kemungkinan besar akan tersingkir dan tidak beranjak dari posisi juru kunci grup C. Menurut laporan tersebut, timnas Indonesia mungkin akan kesulitan saat menghadapi Jepang di laga terakhir. Oleh sebab itu, skuad Merah Putih dipercaya bakal tampil habis-habisan dan mengincar poin penuh atas Cina di SUGBK. Di babak selanjutnya, tim nasional Cina akan menantang Indonesia di kandang lawan, tulis 163.com dalam laporannya. Jika kalah, mereka akan tersingkir 1 babak lebih dulu. Kemungkinan pertandingan terakhir melawan Bahrain di kandang sendiri akan menjadi pertarungan kehormatan. Karena Indonesia akan bertandang ke Jepang di laga pamungkas, maka hampir mustahil mereka untuk bisa meraup poin. Maka dari itu, Indonesia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan timnas Cina di kandang sendiri dan memastikan posisi 4 besar grup setelah meraih 3 poin. Hasil itu sekaligus menyingkirkan timnas Cina dan Bahrain di awal laga guna mengakhiri ketegangan di grup ini. Saat ini timnas Cina tampaknya kemungkinan besar akan mengakhiri babak 18 besar dengan catatan 5 kekalahan berturut-turut dan akhirnya tersingkir di dasar klasemen dengan 6 poin.